budaya melihat anak-anak dari perilakunya aja dan mencap anak-anak sebagai anak-anak nakal, aib, dan lain sebagainya tuh kayaknya banyak banget terjadi di sekitar aku. Mendisiplinkan anak-anak dengan cara kekerasan juga kayaknya hal yang sangat lumrah terjadi di sekitar kita semua. Karena kan biasanya orang dewasa melihat anak ya dari perspektifnya orang dewasa aja, tapi jarang yang melihat dari perspektif anak itu sendiri. Halo, aku Nabila Isma, umur 21 tahun. Aksi aku adalah aksi CDF atau Metamorfosa Indonesia. Aksi CDF ini adalah bentuk konseling sebaya atau bantuan awal untuk teman-teman yang sekiranya memiliki masalah di sekitar kita. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2014. Jadi awalnya waktu itu aku masih SMP. Di sekolah aku itu banyak banget guru yang selalu melakukan kekerasan-kekerasan ataupun tindakan-tindakan lainnya yang saya anggap salah kepada anak-anak ataupun teman-teman saya yang dulu dianggap sebagai anak nakal gitu ya. Awalnya kan dulu saya tergabung di OSIS, yang dimana saya adalah bagian dari mereka yang menghukum anak-anak nakal ini. Tapi kalau lama-kelamaan jadi dimusuhin gitu, tapi pas dilihat juga anak-anak tidak melakukan sesuatu, dan puncaknya adalah waktu itu beberapa anak dikumpulin di lapang sekolah dan ada guru yang mengatakan bahwa lihat ke depan, ini adalah aib-aib sekolah kita. Saya mencoba mendekati salah satu teman saya yang tergabung ataupun disebut sebagai anak nakal itu, dan ternyata mereka tuh hanya membutuhkan sebuah tempat untuk bisa berekspresi. Mereka hanya sedang mencari perhatian, mereka sedang mencari kepedulian. Aksi CDF ini dilakukan awalnya secara pribadi oleh saya sendiri ke teman-teman di sekitar saya. Namun kemudian di tahun 2018 kita membentuk sebuah bootcamp yang namanya Bootcamp Metamorfosa atau Bootcamp From Zero to Hero. Mengajak anak-anak geng, anak-anak yang dulu mungkin sering dianggap nakal itu yang berada di berbagai sekolah di Kota Bandung untuk berkumpul. Kita mencari tahu sebenarnya siapa diri kita mengembangkan diri, kita banyak merefleksi dan juga serangkaian kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mengembangkan minat dan bakat dari anak-anak komunitas ini supaya lebih terarah. Dulu sampai disebut sebagai pahlawannya penjahat gitu, karena selalu membela anak-anak yang mereka anggap sebagai anak-anak nakal gitu. Dulu itu sempat berpikir buat udah deh keluar sekolah aja, di SMP itu udah terlalu banyak tekanan gitu dari guru-guru. Tapi aku ingat banget dulu orang tua aku bilang, masa sih kalau udah ngelakuin sejauh ini, udah seberat ini yang dilaluin, masa mau berhenti gitu aja. Bahkan dulu mama ikut membantu juga untuk ikut mendampingi ke orang tuanya, jadi supaya komunikasinya ada dua arah antara anak dan juga orang tua. Waktu masuk SMA, mau melanjutkan aksi ini, ternyata kalau di SMA itu guru BK-nya jauh lebih suportif. Jadi guru-guru BK juga jadi malah membantu, malah jadi mendukung supaya aksi ini bisa lebih mudah dan diterimanya oleh teman-teman aku waktu itu. Ketika ada teamwork dari berbagai macam pihak, itu benar-benar membantu untuk aksi ini bisa selesai sampai ke akarnya gitu. Jadi semua orang punya porsinya masing-masing, semua orang punya bagiannya masing-masing, semua orang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang membuat aksi ini jadi jauh lebih sempurna dan manfaatnya jauh lebih nyata. Dampaknya pastinya dari anak-anaknya itu sendiri ya. Sekarang ada yang udah jadi musisi, ada yang udah jadi aktor, bahkan ada yang udah lulus kuliah di salah satu universitas terbaik, dan dia sekarang juga kerja di company besar. Pihak sekolah jadi sadar bahwa ternyata anak-anak itu anak-anak yang istimewa dan harus diberikan ruang, harus diberikan kesempatan untuk mereka bisa ngembangin dirinya. Karena ketika dikasih ruang, mereka akan jadi jauh lebih baik dan menghindari hal-hal negatif. Untuk rencana kedepannya, Metamorfosa ini mau kita bentuk, insya Allah di tahun 2003 ini sudah mulai berjalan. Yang tadinya menjadi wadah mereka untuk berkumpul, bertukar pikiran, dan mengekspresikan dirinya, diubah juga menjadi wadah untuk mereka bisa mendapatkan akses dari bantuan-bantuan ketika mereka harus menghadapi hal-hal yang di luar dari kemampuannya mereka. Aku rasa untuk menjadi seorang change maker, hal yang utama adalah bisa menggunakan seni untuk membuka mata dan membuka hati. Karena sudah melihat ada isunya, kita juga harus bisa menggerakkan diri kita untuk melakukan sebuah perubahan dari mulai hal kecil dan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Namanya perubahan itu nggak harus dengan hal-hal yang besar, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil, tapi itu akan menjadi hal kecil yang bertumpuk menjadi sebuah dampak yang besar juga di kemudian hari. Bersama buktikan kepada semua orang yang menganggap komunitas berbuktikan kalau komunitas menjadi pemimpin di masa depan.